Kasus penyiraman penyidik senior KPK, yaitu Novel Baswedan, sekarang sudah memasuki babak penuntutan, di mana jaksa menuntut 2 orang penyiram Novel Baswedan dengan ancaman yang tergolong rendah untuk sebuah kasus yang mengakibatkan kecacatan permanen kepada korbannya, yaitu 1 tahun penjara. Sebagaimana yang dikutip media, jaksa beralasan rendahnya tuntutan itu karena para terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke bagian wajah Novel. Karena pada awalnya para terdakwa hanya ingin melakukan penyiraman cairan air keras itu ke badannya saja, sebagai pembelajaran karena dianggap lupa terhadap institusi. Yang sayangnya itu mengenai wajah, sehingga mata bagian kiri Novel Baswedan cacat permanen. Sehingga menurut jaksa, para terdakwa itu tidak terbukti mempunyai niat awal untuk melukai. Tuntutan ringan 1 tahun itu juga dikarenakan para terdakwa dianggap telah mengakui terus terang di persidangan dan sudah meminta maaf juga menyesali atas perbuatannya. Publik yang memperhatikan jalannya kasus ini dari awal pasti kaget dan heran dengan tuntutan 1 tahun ini. Terlebih, publik juga selama ini bertanya-tanya, apa motif utamanya? Kenapa bisa bertahun-tahun baru tersangkanya tertangkap? Apakah benar yang disidangkan adalah para pelaku utamanya? Apakah mereka hanya pesuruh saja? Apakah benar tidak berniat melukai? Kalau memang menyesal, kenapa selama ini harus buron dan tidak langsung menyerahkan diri? Kalau memang tidak berniat, kenapa bisa memakai air keras? Dan dari mana tahu kebiasaan Novel keluar berjamaah sholat subuh? Kenapa tuntutan hukumnya sangat rendah dibanding tuntutan lain semisal penghinaan presiden? Apakah kejahatan lain pun sepanjang pelakunya tidak niat atau tidak sengaja, walau mengakibatkan cedera yang parah pada korban, hukumannya akan rendah seperti ini? Dan berbagai pertanyaan publik lainnya. Semua keheranan dan pertanyaan publik itu wajar, mengingat posisi korban adalah penegak hukum senior yang sudah banyak berjasa dalam pemberantasan kasus korupsi besar yang selama ini menjadi masalah utama yang menggerogoti bangsa kita. Bahkan, tidak terlalu lama setelah aktif kembali, setelah sebelumnya melakukan rangkaian pengobatan, Novel Baswedan beserta tim pun langsung berhasil menangkap buronan kelas kakap yang telah berbulan-bulan buron. Sudah selayaknya beliau mendapatkan penghargaan dan perlindungan hukum lebih dari niat tidak baik mereka-mereka yang tidak menginginkan tegaknya pemberantasan KKN di Indonesia. Terakhir, semoga peristiwa ini menjadi momentum perbaikan bangsa kita ke depan. Semoga tidak ada lagi teror kepada siapapun. Dan semoga pemberantasan KKN bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demi terciptanya sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat selalu untuk para penegak hukum dan kita semua. Merdeka!